Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dila Augustin. Saya mahasiswa dari Universitas IAIN Curup, program studi perbankan syariah lokal 1A. Di video kali ini saya akan membawakan materi ilmu jar wa ta'dil. Di materi ini akan ada 4 pembahasan. Yang pertama, pengertian. Yang kedua, perkembangan jar wa ta'dil. Yang ketiga, syarat penjar dan pentakdil. Yang keempat, tingkatan ilmu jar wa ta'dil. Pembahasan yang pertama yaitu pengertian. Ilmu al-jar wa at-ta'dil adalah ilmu yang menerangkan tentang cacat-cacat yang dihadapkan kepada perawi dan tentang pentak-pentakdilannya atau memandang lurus para perawi dengan memakai kata-kata yang khusus dan untuk menerima atau menolak riwayat mereka. Masuk ke pembahasan yang kedua, yaitu perkembangan ilmu jar wa ta'dil. Ilmu ini tumbuh bersama-sama dengan tumbuhnya periwayatan dalam Islam. Pada abad ke-11 Hijriah, terdapat banyak perawi yang lemah. Kelemahan mereka umumnya disebabkan tidak dabit atau tidak kuat hafalan, serta tidak teliti. Namun, abad ke-40 Hijriah menjadi batas pemisah antara kemurnian dan sunnah dan berkembangnya dari kebohongan dan pemalsuan di satu pihak, serta terjadinya perpecahan dalam tubuh Islam antara Ali dan Muawiyah dalam bentuk perperangan. Pada akhir abad ke-3 Hijriah, para ulama mulai menyusun kitab-kitab tentang jar dan ta'dil. Di dalamnya terdapat nama perawi hadis dan sehingga periwayatannya dapat ditolak atau diterima secara gradual pada tiap masa selama 8 abad, mulai masa sahabat sampai masa hidup Ibnu Hajar, terdapat ulama yang secara rutin melakukan penelitian tentang keadaan para perawi hadis dan kemudian memberikan penilaian secara objektif dan penuh rasa tanggung jawab. Bahkan, hasil penelitian mereka banyak dikodifikasi dan dikemas dalam kitab-kitab jar dan ta'dil. Masuk ke pembahasan yang ketiga, yaitu syarat penjar dan pentakdil. 1. Haruslah orang tersebut alim atau berilmu pengetahuan. 2. Takwa. 3. Jujur. 4. Warah atau orang yang selalu menjauhi membuat maksiat dan dosa-dosa. 5. Menjauhi fanatik golongan. 6. Mengetahui sebab-sebab untuk mentakdilkan dan untuk mentajrihkan. Bahasan yang keempat, tingkatan ilmu jar wa ta'dil. Para ulama menetapkan tingkatan jar ta'dil dan lafaz-lafaz yang menunjukkan pada setiap tingkatan. Tingkatan at-ta'dil memiliki 6 tingkatan. Yang pertama, yang menggunakan bentuk superlatif dalam pentakdilan atau dengan menggunakan wazan af'alah dengan menggunakan ungkapan-ungkapan. Tingkatan yang kedua, dengan menyebutkan sifat yang menguatkan keadilannya dan ketetapan periwayatannya, baik dengan lafaz maupun dengan makna. Tingkatan yang ketiga, yang menunjukkan adanya pentikohan tanpa adanya penguatan atas hal itu. Tingkatan yang keempat, yang menunjukkan adanya keadilan dan kepercayaan tanpa adanya isyarat dan kekuatan hafalan dan ketelitian. Tingkatan yang kelima, yang tidak menunjukkan adanya pentikohan ataupun celaan. Tingkatan yang keenam, Islam yang mendekati celaan atau jar. Tingkatan jar juga memiliki 6 tingkatan. Tingkatan yang pertama, yang menunjukkan adanya kelemahan dan ini yang paling rendah dalam tingkatan al-jar. Tingkatan yang kedua,
yang menunjukkan adanya pelemahan terhadap rawi dan tidak boleh dijadikan hujjah. Tingkatan yang keempat, yang menunjukkan tuduhan dusta atau pemalsuan hadis. Tingkatan kelima, yang menunjukkan sifat dusta atau pemalsuan dan semacamnya. Tingkatan keenam, yang menunjukkan adanya dusta berlebihan, dan ini seburuk-buruk tingkatan. Baiklah, segitu saja video dari saya. Semoga bermanfaat untuk kita semua, dan terima kasih yang sudah mau menonton. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.